البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah selesai pembahasan ringkas tentang al-imanu bir-rusul, iman terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tercakup di dalamnya juga al-iman terhadap para anbiya Allah. Dan telah kita lewati beberapa hal yang wajib diimani dalam masalah ini. Di antaranya tentang tafadul bainar rusul, yaitu perbedaan tingkatan-tingkatan keutamaan di antara para rasul. Sebagaimana pula bahwasanya para rasul tingkatan keutamaannya lebih utama daripada para anbiya. Di sana para ulama rahimahumullah taala menyebutkan perbedaan antara kedua istilah ini, ya kawan, yaitu ar-rasul dan nabi, dengan perbedaan yang hampir-hampir setiap pendapat yang menyatakan perbedaan tersebut ada padanya kritikan. Ada yang mengatakan bahwasanya nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan pada rasul seorang laki-laki yang dipilih Allah, yang diturunkan wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini padanya kritikan jelas. Nah, kenapa? Karena kalau para ulama yang merupakan warasatul anbiya diperintahkan untuk menyampaikan, apalagi nabi. Nah, oleh karena itulah di antara pendapat yang paling kuat, yaitu yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya Rasul ikhwani fillah yaitu seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu kepadanya dan diutusnya kepada kaum mukadzibin, yaitu kaum yang mendustakannya. Nah, kepada kaum yang mendustakannya. Sedangkan nabi yaitu seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu kepadanya, diutus kepada apa? Kaum yang tidak mendustakannya, dalam artian dia sudah mendapatkan kaum yang beriman sebagai apa? Penerus dari rasul sebelumnya. Sehingga banyakkan para nabi yang meneruskan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya pada kaum tersebut. Seperti apa? Nabi-nabi Bani Israel banyak yang meneruskan syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sekarang kita masuk pada rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Al-yaumul akhir ikhwani fillah secara istilah yaitu ma yaqa'u ba'dal mauti min ahwalil barzakhi wal qiyamah wa ma'alin nasi ba'da dzalik, yaitu apa saja yang terjadi setelah kematian berupa keadaan di alam barzakh dan hari kiamat serta tempat kembali manusia setelah itu. Ini cakupan hari akhir, ikhwan.
Berarti keimanan terhadap hari akhir mencakup apa saja yang terjadi setelah kematian. Kemudian tegaknya hari kiamat dan berakhir sampai manusia dikembalikan ke tempat tinggal mereka yang abadi, baik itu surga, nas'alullaha min fadlih, ataupun neraka, nas'alullaha al-afiyah. Lalu bagaimana dengan pembahasan dan hal-hal yang berhubungan dengan asyratus sa'ah, dengan tanda-tanda hari kiamat? Maka para ulama rahimahumullah ta'ala mengikutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Karena hubungan yang erat dengan apa? Dengan tegaknya hari kiamat. Walaupun sebenarnya itu bukan masuk dalam dalam yaumul akhir, tapi diikutkan. Kenapa? Karena berhubungan pembahasannya dengan tegaknya hari kiamat, sebab itu adalah tanda-tandanya. Sehingga dari sini ikhwan, keimanan terhadap hari akhir diawali dengan keimanan terhadap alam barzakh. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal dari tingkatan-tingkatan hari akhir. Dan barzakh dinamakan barzakh, maknanya hajiz, maknanya adalah pembatas. Ini asal dari nama barzakh, yaitu pembatas di antara dua hal. Lalu maksud dari alam barzakh berarti dinamakan dengan itu. Kenapa? Karena dia itu hajiz bainad dunya wa bainal qiyamati wal ba'ts wa ma ba'daha. Dikarenakan dia pembatas antara dunia dan hari kiamat serta kebangkitan dan setelahnya. Kemudian baru setelah alam barzakh yaitu yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kemudian setelah kebangkitan hasyr, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Setelah itu berterbangannya suhuf, yaitu diberikan kepada masing-masingnya, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian melewati sirat, kemudian qantarah, dan terakhir adalah surga bagi orang-orang yang selamat. Dan itu adalah akhir perjalanan orang-orang yang berbahagia. Adapun dalil tentang wajibnya iman terhadap hari kiamat, ikhwani fillah, atau hari akhir, begitu banyak, baik itu secara syar'i yang meliputi Al-Quran dan Sunnah, maupun secara akli, maupun secara indera, secara hissi. Sehingga dalil-dalil tidak bisa untuk kita batasi dan kita hitung saking banyaknya. Bahkan di antara perkara yang paling banyak disebutkan penetapannya khonifillah di dalam Al-Quran ya tentang perkara hari kiamat. Antum baca saja juz 30, maka mayoritas pembahasannya tentang hari kiamat, kejadian hari akhir kelak yang akan dilalui manusia, hari kebangkitan dan seterusnya. Jadi semua perkara yang berhubungan dengan alam kubur, kemudian kebangkitan, kemudian hal-hal yang menceritakan tentang hari kiamat masuk dalam keimanan terhadap hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya iman terhadap hari akhir adalah hakikat albir. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi sebenar-benarnya sebenar-benarnya kebaikan yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir serta kepada para malaikat dan kitab-kitab serta para nabi.
Adapun dari as-sunnah, maka hadis Jibril sangat jelas menunjukkan iman kepada hari akhir termasuk rukun iman. Dan banyak Rasul katakan apa, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir menunjukkan ikhwan bahwasanya keimanan kepada hari akhir merupakan tolak ukur yang akan membawa baik buruknya seorang hamba. Nah, semakin besar keimanan kita terhadap hari akhir akan semakin apa? Semakin bersemangat dalam mempersiapkannya. Tapi kapan saja kita lalai pada hari-hari tersebut, biasanya kita lalai. Kita akan condong kepada dunia, kita akan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan. Kenapa? Karena lalai. Di sana ada hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban. Di sana ada hari di mana tidak bermanfaat intan dan permata dan seluruh harta benda. Di sana ada hari yang hanya amalan saja yang akan menjadi bekal kita. Nah, maka ini penting keimanan kepada hari akhir, intinya ya untuk membuahkan hal tersebut, kawan. Karena di antara pendorong utama kita untuk berbuat baik yaitu ketika kita ingat setelah hari kita di dunia ada hari kebangkitan untuk dimintai pertanggungjawaban. Sehingga keimanan kepada hari akhir ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki hikmah yang sangat besar, ya, Pak. Yang akan jelas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, kaunuhu ruknan min arkanil iman. Bahwasanya iman kepada hari akhir merupakan rukun di antara rukun-rukun iman, sehingga jelas tidak akan lengkap keimanan seseorang, bahkan tidak akan dianggap mukmin kalau kufur terhadap hari akhir. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan, menunjukkan keyakinan bahwasanya dirinya tidak dibangkitkan itu merupakan keyakinan orang-orang kafir. Nah, perkara yang kedua, anna man kadzdzaba bihi faqad kafar wa kharaja min millatil Islam. Ini jelas bahwasanya siapa saja yang mendustakan hari akhir maka dia telah kafir dan keluar dari Islam. Kenapa? Karena itu merupakan pokok, merupakan rukun. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-A'raf ayat 147. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan hari akhirat, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah, mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan hari kebangkitan, maka habitat a'maluhum, amalan-amalannya semuanya terhapus. Kenapa? Karena dia kafir. Nah, kemudian yang ketiga, kasratu rabtil imani bil yaumil akhir bil imani billah. Banyaknya penggabungan antara keimanan terhadap hari akhir dengan keimanan kepada Allah. Ini banyak sekali, ya, dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Naam. Ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhirah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan berharaplah kebaikan di hari akhir. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, sebagaimana dalam hadis tadi dan seterusnya. Juga ketika mengancam, misalnya la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adi mahram. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar. Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak halal atasnya apa? Untuk safar sejauh sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya. Dijadikan apa? Jadikan tolak ukur, ikhwan, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena kalau iman kepada hari akhir, ya dia akan hati-hati. Baik.
Kemudian yang keempat, kasratu asma'ih, banyaknya nama untuk hari akhir tersebut, menunjukkan pentingnya hal itu. Karena dalam bahasa Arab, ikhwan, sesuatu semakin banyak namanya menunjukkan semakin mulia dan pentingnya. Nah, disebut dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kullu ma'aduma sya'nuh ta'addadat sifatuhu wa kathurat asma'uh. Semua perkara yang memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung, maka akan banyak penyebutan sifat-sifatnya dan banyak penyebutan nama-namanya. Ini jelas dalam bahasa Arab. Dan di antara hari akhir apa namanya telah kita lewati dalam pelajaran istidlal dulu. Misalnya yaumul hasrah, yaumut tanad, yaumut talaq, yaumul khulud, as-sakhah, al-waqi'ah. Apa lagi? Al-haqqah, al-qiyamah. Apa lagi? Al-ghashiyah, al-qari'ah, ar-rajifah, al-azifah, dan seterusnya. Dalam Al-Quran antum lihat, ketika membaca, nah banyak sekali penamaan-penamaan tentang hari akhir. Yang kelima, kasratu wurudihi fil Qur'ani wa sunnah, banyaknya penyebutan tentang hari akhir tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tidak bisa dihitung. Kemudian yang keenam, sana'ullah 'alal mu'minin bil yaumil akhir, pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Di antara yang harus kita ingat, ikhwani fillah, yaitu tentang sifat mereka-mereka yang memakmurkan masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Sebelum ayat ini apa? Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Naam, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijarah. Naam, di rumah-rumah yang di situ ditinggikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan untuk manusia, ikhwani fillah, menyuarakan al-haq, mengeraskan azan padanya. Taib, berzikir. Nah, siapa mereka-mereka ini yang mampu untuk menegakkan itu semua di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu para lelaki yang tidak terlalaikan dengan jual beli dari mengingat Allah dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Yang sifatnya apa? Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut terhadap hari yang hati-hati itu terbulak-balik, demikian pula mata-mata terbulak-balik, yaitu hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menakutkan, yaitu hari kiamat. Ini jelas dipuji para lelaki tersebut. Kenapa? Karena keimanan mereka kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir, yaitu al-amru bi qitali man lam yu'min bihi, perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, menunjukkan pentingnya keimanan ini. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dalam surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Maka ini jelas menunjukkan pentingnya keimanan kepada hari akhir. Oleh karena itulah, akhwani fillah, ketika kita membaca Al-Quran tentangnya, tadabburi, jadikan sebagai lecutan untuk kita beramal saleh. Karena sungguh hari tersebut hari-hari manusia menerima balasan amal. Dan hari-hari kita hidup ini hari-hari untuk berusaha bersungguh-sungguh mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, subhanaka, astaghfiruka wa atubu ilaik.